Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la illahi wa ba'd. Hadirin, alhamdulillah kita masuk pada malam keempat. Kita bisa melaksanakan tarawih berjamaah di Masjid Nidaul Ilmi ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini kita akan membahas satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu akhlak Rasul sangat layak kita contoh, terutama di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa akhlak itu 2/3 daripada ilmu. Makanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala dia mengatakan talabtul adaba 30 sanatan wa talabtul ilma 20 sanatan. Aku belajar adab, belajar akhlak itu selama 30 tahun, dan aku belajar ilmu selama 20 tahun. Artinya Abdullah ibn Mubarak itu lebih banyak belajar adab dibandingkan ilmu. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan al-adabu thulutsai al-ilmi. Adab itu 2/3 ilmu. Artinya kalau orang hanya belajar saja, mencari kecerdasan dan pengetahuan tanpa berusaha untuk beradab, berarti hilang 2/3 ilmu padanya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika masih kecil, oleh ibundanya itu, atau Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu ketika masa kecil itu suaranya indah. Imam Malik itu kalau menyanyi itu indah sekali suaranya, dan Imam Malik itu gandrung kepada para penyanyi di zamannya. Jadi dia suka, mungkin kalau bahasa sekarang ini, suka dengan artis, para penyanyi. Dan Imam Malik punya suara indah. Kemudian oleh ibundanya Ummu Malik, dia mengatakan, ya Malik, innal mughanniya idza kana qabihal wajhi tarakan nas. Wahai Malik, sesungguhnya seorang selebriti, seorang artis, seorang penyanyi itu, walaupun suara mereka indah, tapi kalau wajah mereka jelek, maka manusia tidak suka dengan dia. Sebaiknya fadlubul ilma, belajarlah engkau ilmu, tidak usah memperdalam nyanyi itu. Fadhhab ila Rabi'at ar-Ra'i, berangkatlah kepada seorang ulama namanya Rabi'ah ar-Ra'i, ulama besar di zaman itu. Lihat kata ibundanya, fadlub minhul adaba qabla al-ilmi, carilah darinya adab akhlak sebelum kau menuntut ilmu. Lihat bagaimana ibundanya Imam Malik mengarahkan kepada Imam Malik untuk belajar adab sebelum ilmu, karena ilmu itu diraih dengan adab. Artinya bahwa akhlak itu penting sekali. Makanya Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, dan diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan dipuji oleh Allah akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin
azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat besar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada jati diri Rasul akhlak yang baik. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang ingin saya jelaskan adalah Nabi SAW hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda. Ada orang-orang Ansar yang memang lembut-lembut karakternya, ada orang-orang Muhajirin yang memang keras-keras karakternya. Belum lagi dihadapkan dengan orang-orang Yahudi, belum lagi dihadapkan dengan orang-orang Nasrani, sehingga Rasul harus cerdas menghadapi berbagai macam karakter manusia. Belum lagi orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Maka di sini kita akan menjelaskan cuplikan sedikit bagaimana muamalah Nabi SAW bersama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi itu tidak selalu serius. Nabi itu tidak selalu serius, tegang, tidak. Nabi itu suka bercanda juga. Suatu ketika Nabi SAW, dan ini riwayat Bukhari, dijelaskan ada seorang anak kecil namanya Mahmud ibn Rabi. Anak-anak namanya Mahmud ibn Rabi. Jadi suatu ketika wudu di samping Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memasukkan, ketika kumur-kumur, memasukkan airnya ke mulut, disemburkan ke mukanya. Kemudian Rasul tertawa. Coba antum buat kayak gitu. Antum buat kayak gitu ya, antum wudu gitu, di sampingnya mukanya disembur gitu ya. Antum tidak perlu ketahui, ini sunnah Nabi. Sunnah, ini Nabi yang melakukannya, ini sunnah ya kan. Cuman masalahnya kalau di zaman sekarang melakukan sunnah ini tersinggung semua. Pokoknya anak wudu sama Bang Karim di samping sesemprot, besoknya tak mau sholat di sini. Kurang adab Ustaz nih katanya. Masa saya disemprot air wudu? Ini sunnah Nabi. Coba, sunnah-sunnah yang seperti ini hilang. Bahkan sekarang ini kalau menggunakan sunnah ini, lihat-lihat orang. Mungkin kalau saya nyembur, mungkin kuranglah tersinggungnya kan, segan sama Ustaz kan. Coba antum sesama antum, mungkin kelahi itu di kamar wudu. Mungkin semprot-semprotannya, tapi ini sunnah Nabi. Ya. Nabi bercanda kan di sini. Luar biasa, Nabi itu tidak tegang terus, tidak, juga terkadang dia bercanda. Kemudian juga Anas ibn Malik radhiyallahu an, Anas ibn Malik radhiyallahu an, suatu ketika Anas ini masih kecil, karena dia membantu Nabi SAW itu di usia 10 tahun. Ibundanya Anas ibn Malik, Rumaisah bintu Milhan, itu menikah dengan Abu Talha. Maharnya Islam, karena Abu Talha itu kafir, suka dengan ibunya Malik ibn Anas ibn Malik. Walaupun Abu Talha ganteng orangnya, kaya orangnya, terpandang orangnya, tapi dia kafir, ditolak oleh Ummu Anas ini. Kemudian mensyaratkan, kalau engkau ingin menikahi aku, maka maharnya keislamanmu. Makanya kemudian dia masuk Islam, dan itulah mahar pernikahan Abu Talha dengan Rumaisah bintu Milhan, Ummu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Makanya Anas itu berbangga dengan ibunya. Tidak ada wanita yang lebih mulia maharnya melainkan mahar ibundanya. Lah Abu Talha radhiyallahu anhu dari pernikahan istri yang lamanya, sebelum menikah dengan Anas ibn Malik ini, punya anak kecil, lebih kecil dibandingkan Anas bin Malik. Ia mungkin usia 5 atau 6 tahun gitu. Namanya Abu Umair. Walaupun masih kecil sudah dipanggil Abu, karena memang kunyah itu hukumnya sunnah dalam Islam. Tapi di zaman sekarang gara-gara para teroris namanya belakangnya Abu-Abu, makanya kadang-kadang mau kenalan pakai Abu itu disangka kawan-kawan teroris gitu. Sampai di Bengkong itu Pak RT bilang, kalau ingin tahu gang Abu-Abu, sebelah sana itu Abu semua namanya. Sampai disebut gang Abu-Abu karena Abu Humairah, Abu ini, Abu di situ. Sampai dibilang gang Abu katanya.
Tapi dalam Islam kunyah itu sunnah. Namanya Abu Umair, masih kecil loh, 7 tahun dia disebut Abu Umair. Lah Anas bin Malik ini kan kakaknya. Suatu ketika Abu Umair itu kan punya peliharaan burung pipit, kemudian diberi nama Nugair. Artinya boleh kita ini kalau punya peliharaan dikasih nama, nggak apa-apa. Dan di zaman itu juga Abu Umair punya peliharaan burung, kemudian dikasih nama Nugair. Karena anak kecil, ikhwan, Abu Umair kan anak kecil, dia tidak paham bagaimana merawat seekor burung pipit yang masih kecil itu. Entah keinjak, entah kecekik, matilah burung itu. Menangislah Abu Umair ini karena peliharaannya mati. Begitulah anak-anak, dia lebih sedih kalau seandainya mainannya rusak dibandingkan kehilangan yang lainnya. Kalau anak-anak kan paling sedih kalau mainannya rusak gitu. Nangislah Abu Umair. Anas ibn Malik selaku kakaknya melihat, tidak tega melihat adiknya ini. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW umur 10 tahun, kemudian menceritakan bahwa adiknya menangis sedih gara-gara peliharaannya burung pipit namanya Nugair itu mati. Subhanallah. Nabi SAW datang kepada Abu Umair untuk takziah gara-gara kematian burung. Coba, burung mati Rasul takziah. Kira-kira kalau tetangga mati kucing anggoranya gitu, takziah enggak tuh? Ada tetangga kucing anggora mati karena lindas gitu. Nabi SAW takziah walaupun yang mati itu burung pipit itu. Kemudian Nabi SAW menghibur Abu Umair dan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan burung musi Nugair itu? Kata Abu Umair, mata ya Rasul, mati Rasul keceki ini. Anak-anak mungkin mati keinjak keceki, matilah istilahnya kan. Kemudian Nabi SAW menghibur Abu Umair yang usianya 7 tahun itu. Begitulah akhlak Rasul. Walaupun ke anak-anak itu sayangnya luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan terkadang Nabi SAW itu bermuamalah luar biasa tanpa melihat orang sampai kepada fuqara wal masakin. Diceritakan oleh Anas radhiyallahu an, ada seorang laki-laki dari Badui namanya Zahir. Laki-laki ini namanya Zahir, orang Badui, orang miskin. Sudah miskin, jelek lagi, mukanya paling jelek. Miskin, jelek mukanya. Sudah tidak punya harta, tidak punya ketampanan, tidak punya kehormatan. Ada yang mengatakan dia seorang budak. Tetapi Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikan manusia. Jadi suatu ketika Nabi SAW singgah di Badui, di rumahnya Zahir ini, dan dijamu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, nanti kalau engkau datang ke kota, ke Madinah, datang ke rumah, aku akan jamu dirimu jauh lebih baik dibandingkan kau jamu dirimu. Jadi setiap Zahir ini ke kota, maka dia datang ke rumah Rasul. Maka Rasul memuliakan Zahir ini. Sampai suatu hari Zahir ini datang ke rumah Rasul, Rasul tidak ada. Sedih dia. Akhirnya kemudian dia pun ke pasar, ingin membeli sesuatu dan ingin dibawa pulang. Rupanya Nabi SAW ketika pulang, kata istrinya mengatakan bahwa tadi ada Zahir datang mencari dirimu wahai Rasul. Langsung Rasul kaget, di mana Zahir? Akhirnya orang-orang mengatakan Zahir ada di pasar. Rasul pun ke pasar. Tiba-tiba ketika Zahir berdiri di tengah-tengah pasar itu, dipeluk dari belakang oleh Rasul. Bayangkan, Zahir ketakutan nih. Siapa yang memeluk dirinya dengan sangat kencang sekali? Jangan-jangan orang jahat. Tetapi dia melihat manusia yang memandangnya, tidak ada yang memandang dengan serius, semua tertawa. Barulah kemudian Zahir ini agak reda. Kenapa orang kok ketawa sama saya gitu? Ketika dia melirik ke belakang, rupanya Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan,
Man yashtari hadal abd, siapa yang mau membeli budak ini, katanya. Nabi SAW langsung teriak, siapa yang mau membeli budak ini? Maka kemudian Zahir mengatakan, ya Rasulullah, kau buat harga berapa diriku? Aku ini budak yang tidak ada harganya, tidak ada orang yang mau denganku, katanya. Tapi Nabi SAW mengatakan, indallahi anta ghalin, tidak, bahkan di sisi Allah engkau adalah mahal. Kemudian Nabi SAW bercanda sampai satu pasar tertawa. Artinya Nabi SAW juga suka bercanda gitu, bermuamalah dengan orang susah gitu ya, senang gitu. Kalau ketemu dengan orang susah senang dia. Sampai-sampai dicarinya ke pasar dia. Kalau para pemimpin di zaman sekarang ya wallahu a'lam gitu, ada momen-momen tertentu saja mengunjungi orang susah itu ya. Kalau pas momen mau cari suara, datang dia ke ruli-ruli gitu ya, ngasih sumbangan, janjiin jalannya mau diaspal gitu. Gitu ya. Itu aja ya. Kalau hari-hari biasa mana mau nyari-nyari. Ya, itulah beda pemimpin. Nabi memberikan contoh terbaik bagi para pemimpin-pemimpin dunia. Bahkan Nabi SAW itu tahu bermuamalah dengan orang sombong. Nabi akan sombong kalau di hadapannya orang sombong. Tidak mengapa kita membalas sombongan dengan kesombongan. Kalau orang ini sombong, kita boleh sombong lagi supaya meredakan kesombongannya. Ketika Nabi SAW umrah pertama, umrah Hudaybiyah itu kan tidak boleh masuk, dihadang. Kabilah-kabilah yang lain bisa umrah, giliran Nabi SAW dan pasukannya tak boleh umrah pula, karena disangkanya orang-orang kafir Quraisy Rasul itu datang untuk perang. Maka Rasul membuktikan bahwa kedatangan mereka bukan untuk perang, tetapi untuk umrah. Makanya kemudian hadiah binatang-binatang sembelihan itu dikumpulkan, bahwa kalau memang saya perang, saya tidak akan bawa binatang hadiah untuk menyedekahkan penduduk Mekah. Saya datang untuk bersedekah kepada penduduk Mekah. Lihat ini, hadiah-hadiah ini, kurban-kurban untuk dikorbankan di Mekah. Sehingga ada salah satu tokoh Akhbas ingin melihat betul nggak Rasul itu ingin umrah atau tidak. Belum sampai berjumpa, Rasul sudah melihat binatang-binatang yang akan disedekahkan bagi penduduk Mekah. Dia datang ke penduduk Mekah, demi Allah, kedatangan Muhammad bukan untuk perang. Betul-betul dia ingin ibadah dan bersedekah kepada penduduknya. Tapi Abi Sufyan dan tokoh-tokoh yang lainnya justru tetap menolak, sampai pemimpin Akhbas ini marah dan mengatakan, kalau kalian tidak percaya dengan kabar yang kuhabarkan kepada kalian, aku akan teriak kepada kabilahku, kuusir kalian semua dari Mekah. Akhirnya kemudian diutuslah satu orang namanya Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Orangnya sombong, pemimpin kaum, sombong lagi. Ingin berdialog dengan Nabi SAW. Ketika Rasul dari kejauhan nampak ada Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi, ini orangnya sombong, pemimpin kaum. Maka Rasul juga ingin menghadapi sombong dengan sombong. Kata Rasul kepada Abu Bakar, kemari, kalian harus duduk berdiri di hadapanku. Akhirnya Abu Bakar, Umar, Utsman berdiri layaknya Rasul seorang raja. Kemudian Mughirah bin Syu'bah langsung di samping Rasul menggunakan baju besi dengan pedang. Kalau dia seorang pemimpin, maka aku juga pemimpin. Nah, gitulah. Nah, dari sini boleh seseorang itu mensikapi orang sombong dengan kesombongan. Ketika datang, Urwah itu sudah ngomong tinggi, tinggi sekali ngomongnya. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian berusaha membantah. Akhirnya semakin reda kesombongannya, sampai ketika kemudian dia diancam, dia mulai melembutkan kata-katanya, ingin mendekati Rasul dan hendak memegang janggutnya. Begitulah orang Arab, kalau melembutkan hati saudaranya itu dengan dipegang janggutnya. Jadi kalau lagi marah orang Arab itu pegang janggutnya, itu lemas. Kalau antum lagi marah pegang janggut, disangka mau nyekik. Antum marah balik gitu. Orang Arab begitu, kalau lagi marah pegang janggutnya, lembut dia. Tetapi Mughirah bin Syu'bah tidak mau. Rambut Rasul disentuh oleh Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Diambil pedang sama gagangnya, ditepuk tangannya. Jangan kau sentuh janggut Nabi.
Dipandangnya Mughirah, kan nggak tahu karena pakai baju besi, pakai helm besi, nggak tahu siapa gitu. 2 kali mau menyentuh janggut Nabi, dipukul lagi sama gagang pedang, sampai 3 kali, sampai keempatnya Mughirah mengatakan, kalau kau sentuh keempat kalinya, kau pulang tanpa tangan. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, siapa orang ini? Kasar sekali katanya. Gitu. Aku kan delegasi Mekah, kok kasar sekali orang ini. Dia mengatakan dia adalah ibnu ammik, anak pamanmu, Mughirah ibn Syu'bah Ats-Tsaqafi, dari Tsaqaf, cuma dari Tsaqafi juga, dari suku Tsaqaf gitu. Oh, kau Mughirah ya katanya. Kau kurang ngajar sama pamanmu katanya. Mughirah makin marah gitu ya. Tapi dari sini lihat, Nabi SAW bermuamalah dengan orang sombong. Rasul bermuamalah dengan sombong, dibuat sombong lagi. Terkadang perlu gitu ya, orang sombong dibalas dengan kesombongan itu, biar dia tahu siapa dia. Bukan dia saja pembesar itu. Begitulah Nabi SAW. Terkadang Nabi SAW juga dia bisa meredamkan kemarahan orang atau mengetahui bagaimana situasi manusia. Contoh ketika Rasul sakit, Rasul tahu sahabat itu sedang sedih, sahabat sedang memikirkan kondisi dirinya, sahabat yang galau gitu. Maka Nabi SAW ketika dia sakit, dia memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Lihat, Rasul tidak memerintahkan Umar, padahal sudah disarankan oleh Aisyah. Rasul Umar saja kata Aisyah, kata Rasul tidak Abu Bakar. Rasul tidak memerintahkan Utsman, Ali atau sahabat yang lainnya. Rasul tahu bahwa dalam posisi seperti ini harus Abu Bakar tampil. Dalam posisi umat sedang galau, sedang sedih, sedang bingung, harus ada sosok penggantinya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar salat mengimami manusia. Karena Rasul tahu posisi Abu Bakar di mata para sahabat, untuk menghibur para sahabat. Karena memang kondisi Rasul SAW sangat menyedihkan, sudah sakit berhari-hari dan tidak bisa bangun. Itulah Rasul tahu bagaimana bermuamalah dengan para sahabat dalam situasi tertentu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Rasul tahu bermuamalah dengan orang yang keras hatinya. Jadi ketika Nabi SAW sedang menggendong Hasan dan Husain, anak kecil gitu, cucu Rasul, diciumi sama Nabi. Adalah orang Badui datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, saya itu punya 10 anak, tidak pernah saya cium mereka. Maka Rasul mengatakan, jangan, ciumlah anak-anak. Jangan sampai hatimu tidak ada rahmat. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Kasihi orang yang di bumi, maka yang di langit akan memberikan kasih sayang kepada. Jadi Rasul bagaimana tahu gitu ya, orang ini keras gitu. Sama seorang laki-laki yang datang kepada Rasul minta nasihat. Rasul tahu karakter ini, orang ini suka marah, suka emosi. Maka Rasul mengatakan, ketika mengatakan ausini ya Rasul, minta wasiat aku wahai Rasul, kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Jangan marah kau ya. Kemudian orang ini mengatakan yang lain lagi Rasul, kata Rasul, jangan marah. Rasul wasiat yang lain lagi, kata Rasul, jangan marah. Tetap jawabannya jangan marah, jangan marah, jangan marah gitu ya. Karena Rasul karakter orang ini tahu, memang dia tukang marah. Maka itu yang ditekankan Nabi SAW. Artinya bahwa Nabi SAW ketika menghadapi orang itu memang tahu situasi gitu ya. Bagaimana cara menghadapi orang-orang kafir, bagaimana cara menghadapi orang-orang musyrik, bagaimana cara menghadapi para sahabat, bagaimana cara menghadapi karakter tertentu. Dan itu akhlak kesempurnaan Rasul, sehingga wajar Nabi SAW memberikan pendidikan kepada para sahabat. Tidaklah Rasul wafat kecuali Nabi SAW sudah mempersiapkan 2000 lebih pemimpin kaum muslimin, pemimpin dunia, 2000. Kata ulama sejarah itu, tidaklah Rasul wafat kecuali Rasul sudah mengkadar 2000 lebih pemimpin. Jangan cerita 2000. Khulafaur Rasyidin saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hanya 4 orang saja, sepertiga dunia sudah dikuasai kan? Itu 4 orang tuh. Kemudian al-asyaratul mubasysyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ini bukan pemimpin Arab kelasnya, pemimpin dunia ikhwan. Bukan pemimpin Arab, pemimpin dunia.
di zaman Umar sudah sampai ke Persia, ke Romawi kan gitu ya. 10 sahabat saja sudah bisa menguasai dunia, gimana 2000? Kalau seandainya para sahabat ini hidup semua sampai sekarang, mungkin dunia ini menjadi muslim semua, ikhwan. Makanya sering saya katakan, kalau ada orang bicara tentang ilmu parenting, nggak perlu kita bicara tentang ngambil dari barat itu. Rasul itu sudah mengajarkan bagaimana ilmu parenting terbaik di dunia, sehingga Rasul tidaklah wafat kecuali sudah ada generasi yang meneruskan Rasul. Apapun yang dihajatkan manusia ada di tengah-tengah para sahabat. Didikan siapa mereka? Sahabat. Rasul yang mendidik mereka. Oh, itulah Nabi SAW hebatnya luar biasa mendidik generasi terbaik umat ini, menciptakan para pemimpin-pemimpin dunia. Jadi tidak perlu khususlah kepemimpinan itu ke barat, tidak perlu. Cukup kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka mengajarkan bagaimana menjadi pemimpin terbaik bagi umatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.